Polemik kasus kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Sabu Rejua Oren Riwukore menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Salah satunya pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang, John Tubahelan. Menurut John Tubahelan, kemenangan dari Bupati terpilih Sabu Rejua Oren Riwukore bisa dibatalkan setelah ada konfirmasi resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat konfirmasi yang diterima Bawaslu Sabu Rejua pada Selasa 2 Februari 2021 yang menerangkan bahwa bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. John menjelaskan pihak penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai langkah tahapan pemilu hingga telah memasuki tahapan pelantikan yang menjadi kewenangan Kemendagri. Kalau dilihat dari segi ketatanegaraan, dari sistem pemilihan kepala daerah, kita memiliki undang-undang yang melandasi itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situ pengaturannya bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Itu harus, wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kasus yang terjadi di Sabu Rejua ini ditinjau dari hukum tata negara Indonesia. Sesungguhnya walaupun sekarang sudah memperoleh hasil pemilihan kepala daerah, tetapi dilihat dari segi paket calonnya, menurut saya tidak sah, karena salah satu dari paket calon yang memenangkan pemilihan kepala daerah ini berkewarganegaraan asing. Nah, itu menyangkut hal yang prinsip, hal yang mendasar, maka itu harus batal demi hukum menurut saya. Artinya menurut saya yang pertama-tama itu adalah kesalahannya dari calon sendiri. Beliau tahu bahwa beliau warga negara Amerika Serikat. Ketika beliau menjadi warga negara Amerika Serikat, maka kewarganegaraan Indonesia menjadi gugur. Itu menurut hukum Indonesia, ya. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu hal pertama. Beliau tidak terbuka menyatakan bahwa beliau warga negara Amerika, sehingga mungkin menurut aturan. John pun menilai Oren Riwukore beserta partai politik pengusung mengetahui status kewargaan alumni SMIA Negeri Kupang tersebut dan telah melakukan pembohongan terhadap warga Kabupaten Sabu Rejua dengan mendulang suara terbanyak pada pemilu serentak 9 Desember 2020 lalu. Ya, kalau menurut saya begini, kalau dilihat dari tahapan, ya, saya cerita tadi dari tahapan pendaftaran, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, dan hasilnya sudah ditetapkan bahwa beliau sebagai pemenang mendapatkan suara sekitar 21.000 lebih, dan kalau persentase 48,3%, itu sangat signifikan, artinya memenuhi syarat keluar sebagai pemenang. Pihak KPU sudah mengusulkan sampai ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Maka sekarang ini keputusannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Apakah mau melantik nanti di tanggal 17 Februari atau menunda pelantikan. Artinya bahwa beliau sendiri kan tahu, kita lain tidak tahu, dan mungkin keluarganya juga tahu. Mereka tahu bahwa beliau berkewarganegaraan Amerika Serikat, bukan warga negara Indonesia. Sehingga mereka harus bisa terbuka dan menyampaikan bahwa sesungguhnya menurut hukum Indonesia beliau tidak boleh menjadi calon, begitu, ya. Tetapi kemudian semua ini dibungkus, termasuk partai politik yang mengusung juga. Itu sepertinya ini tidak ada persoalan, begitu. Maka sekarang ini kalau setelah hasil baru diketahui, ya mereka harus menerima segala konsekuensi yang timbul dari kebohongan ini. Kalau menurut saya, kalau mereka tidak tahu aturan, saya pikir tidak. Karena partai politik kan mereka yang buat undang-undang. Undang-undang pilkada, undang-undang kewarganegaraan. John Tubahelan meminta semua pihak terkait segera melakukan investigasi, khususnya terkait status kewargaan ganda tersebut agar dapat menjawab semua polemik yang terjadi. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV melaporkan.